Mandalika kembali mendapatkan sorotan terkait kondisi lintasan usai merampungkan tes pramusim MotoGP 2022. Rangkaian tes pramusim menjelang MotoGP 2022 telah resmi berakhir di sirkuit Mandalika. Dalam 3 hari gelaran tes pramusim itu, Mandalika mendapatkan banyak sorotan dari banyak pihak. Sorotan-sorotan itu terkait dari mulai keindahan hingga segudang kendala yang dihadapi sirkuit Mandalika sebagai salah satu trek teranyar. Pada tes pramusim hari pertama, sejumlah pembalap mengeluhkan kondisi sirkuit sepanjang 4,3 km itu yang kotor. Debu dari pekerjaan konstruksi di area sirkuit hingga kondisi lintasan yang sedikit berlumpur menjadi warna di hari pertama. Kondisi tersebut sempat membuat jalannya tes pramusim hari pertama dihentikan untuk membersihkan lintasan agar lebih baik. Keluhan datang dari pembalap Aprilia Alex Espargaro yang saat itu menilai tidak mungkin menggelar balapan di lintasan Mandalika yang kotor. Sekarang tidak mungkin untuk menggelar balapan di sini, kata Alex Espargaro. Tidak hanya mengeluhkan kondisi lintasan Mandalika yang kotor, juara dunia MotoGP 2021 dari tim Yamaha, Fabio Quartararo, juga menyoroti kerikil yang terhempas. Pembalap berjuluk El Diablo itu mengaku menerima hempasan kerikil alias gravel saat melaju di belakang rekan satu timnya, Franco Morbidelli. Quartararo merasa ini menjadi hal yang berbahaya karena hempasan kerikil itu mengenai visor helmnya. Saya berada di belakang Franco Morbidelli dan saya menerima banyak percikan gravel di screen dan visor saya, ucap Quartararo. Lebih lanjut, pembalap asal Perancis tersebut merasa lintasan sirkuit Mandalika harus diaspal ulang, terutama di area tikungan 1. Terutama di area mulai tikungan 1-7, permukaan aspal mengelupas. Tapi untuk balapan mereka harus mengaspal ulang tikungan 1 karena di sana rusak total. Selama 3 hari kita bisa melihat lapisan aspal semakin berkurang dan rendah, tambah Quartararo. Permasalahan kondisi lintasan sirkuit Mandalika juga menjadi sorotan media asing, yakni The Race. Melalui tulisan salah satu dari jurnalisnya, yakni Simon Peterson, masalah di sirkuit Mandalika adalah bahan material lintasan. The Race melihat adanya ketidaksesuaian batu yang dipakai untuk material aspal sirkuit Mandalika. Batu-batu itu tidak bisa mengikat aspal dengan sempurna, sehingga untuk motor berkekuatan 354 km per jam cukup membuat material itu terkelupas, kata The Race. Situasi ini jelas berbeda saat sirkuit Mandalika menggelar seri terakhir WSBK 2021, di mana tidak ada masalah dengan kondisi aspal karena pada dasarnya motor WSBK memiliki power yang lebih rendah. Material yang terkelupas itu bahkan sempat membuat visor helm pembalap Monevial 46 Racing Team Marco Bezzecchi retak. Lebih lanjut, The Race menduga komposisi aspal sirkuit Mandalika berbeda dari masukan konsultan saat pembangunan. Sebagai satu-satunya solusi untuk masalah itu adalah melakukan pengaspalan ulang trek secara menyeluruh dari start hingga finish. Pengaspalan kali ini harus menggunakan spesifikasi material yang benar. Namun kendala lain muncul mengingat waktu penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2022 kian dekat. Hal itu kian sulit dilakukan karena material dan alat-alat berada di luar Lombok. Pada hari tes pramusim kemarin beredar wacana di paddock bahwa MotoGP Indonesia 2022 akan dipindah di akhir tahun atau dibatalkan hingga musim 2023. Tapi dengan kondisi dan melihat antusias yang tinggi, Dorna Sports selaku promotor MotoGP tentu akan berat menjalankan wacana itu. Para pembalap sudah kembali ke negara asalnya usai melakoni tes pramusim MotoGP Indonesia 2022. Para pembalap ini akan kembali ke Indonesia pada tanggal 18-20 Maret mendatang untuk MotoGP Indonesia yang dijadwalkan sebagai seri kedua tahun ini. Tes MotoGP 2020 di Indonesia ini bukan hanya sekadar memantapkan persiapan pembalap secara fisik dan juga teknis semata, tapi juga menguji coba kualitas sirkuit Mandalika, pengenalan layout lintasan guna menambah data untuk MotoGP Indonesia nanti.
Setelah 3 hari, apresiasi banyak diutarakan berbagai pihak mengenai penanganan promotor lokal dan kualitas sirkuit. Salah satunya Direktur Operasional Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, yang menyatakan rasa bangga menggelar MotoGP Indonesia tahun ini. Masih ada kendala saat 3 hari tes pramusim ini, tetapi bukan masalah berarti karena kami menjadikannya sebagai pembelajaran untuk kami dan juga untuk promotor lokal. Yang terpenting layout di sini sangat baik, sangat bagus untuk kualitas sirkuit dunia dan tidak ada pemalap yang mengeluhkan kondisi lintasan. Evaluasi akan segera kami sampaikan, tambahnya. Carlos Ezpeleta sendiri belum pernah ke Indonesia untuk menggelar MotoGP, lantaran saat GP 500 Indonesia disentul pada tahun 97 silam dia masih sangat kecil. Tak pelak kala Mandalika dinilai sebagai sirkuit MotoGP paling indah, dia bersyukur bisa menggelar MotoGP. Saat berbincang dengan Sandiaga Uno, mereka memang ingin meningkatkan unsur pariwisata di Indonesia. Hal itu akan sangat bisa dilakukan mengingat sirkuit ini sangat indah. Jelas saya akan menambah waktu beberapa hari untuk sekadar liburan, tambah Ezpeleta. Dalam sejarah MotoGP, sirkuit Mandalika memang satu-satunya sirkuit yang sangat dekat dengan lepas pantai. Agak berbeda dengan sirkuit Phillip Island di Australia yang berada di lembah, meskipun juga dekat dengan Laut Selatan. Tidak heran saat tiba di Indonesia pada tanggal 7 lalu dan beristirahat selama 4 hari, para pembalap MotoGP benar-benar menikmatinya seperti liburan musim panas. Pembalap tim Suzuki X-Star Joan Mir memastikan kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik pasca keracunan makanan di Mandalika. Dia pun berterima kasih atas doa yang sudah diberikan padanya karena insiden yang cukup mengagetkan tersebut. Tentunya keracunan makanan yang dialami Joan Mir sangatlah merugikan untuk dirinya dan Suzuki. Pasalnya Joan Mir jadi tidak bisa membantu Alex Rins untuk mengotak-ngatik motor GSX RR di hari terakhir tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika pada minggu kemarin. Sebelum tes pramusim hari ketiga dimulai, Mir diketahui dilarikan ke klinik terdekat untuk menjalani perawatan. Saat itu, dokter yang menanganinya menduga kalau pembalap asal Spanyol itu mengalami keracunan makanan. Alhasil juara dunia MotoGP 2020 itu pun tidak bisa tampil di hari ketiga tes pramusim. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan mengingat performa dia dalam 2 hari terakhir sangat menjanjikan. Pada hari pertama tes di Mandalika, Mir berada di urutan ke-8 dengan terpaut 0,778 detik dari pemimpin klasemen. Kemudian di hari kedua, Mir sukses memperbaiki catatan waktunya. Dia menorehkan waktu 1 menit 31,586 detik dan menempati peringkat kelima. Terlepas dari pencapaiannya itu, saat ini Mir telah mengungkapkan kondisi terkininya. Dia mengatakan kalau sudah membaik dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberinya dukungan. Merasa jauh lebih baik, terima kasih atas semua pesan dan dukungan Anda. Sampai jumpa, tulis Joan Mir dalam akun Instagram story-nya. Di sisi lain, Mir juga mengaku sangat puas dengan kinerja timnya selama tes di sirkuit Sepang dan sirkuit Mandalika. Dia pun mengatakan kalau siap untuk memulai kompetisi MotoGP 2022, yang mana seri pertama itu akan dihelat di sirkuit internasional Losail dalam gelaran MotoGP Qatar pada tanggal 6-8 Maret mendatang. Sayangnya saya tidak bisa tampil hari terakhir karena beberapa masalah pencernaan. Tapi kami telah melakukan pekerjaan sangat baik selama beberapa hari di tes Sepang dan Mandalika. Dan kami siap untuk kembali ke MotoGP Qatar, pungkas Joan Mir.